Kita dalam dan mungkin benar ya 3-4 meter ini kedalamannya. Awal nyebur tuh dingin. Ada di area meja batu. Nah ini tempat ngumpul-ngumpul nih. Jadi kalau keluarga kita tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Hejo Adventure dan family. Kali ini kita berada di daerah Paseban Hills, pengganti dari nama Paseban Budi Luhur yang dulu. Kita ngecamp di sini sampai semalam. Nanti akan lanjut malam ini ya, malam minggu. Nah di Paseban Hills ini ternyata ini bersebelahan dengan greenhouse-nya hidroponik di sini. Yang notabene backgroundnya Om Hejo memang dari hidroponik juga, jadi agak-agak surprise ya. Selain backgroundnya Gunung Salak yang kita lihat di depan sana, juga bukit dan hutan pohonan. Nah spot yang saya tempatin ini, yang ditempatin oleh Gajah Petualang, itu cukup baik ya menurut saya ya, karena kita berada di area meja batu. Nah ini tempat ngumpul-ngumpul nih, jadi kalau teman-teman nanti ngecamp di Paseban bisa minta ke Kang Jajang, minta daerah bawah itu area meja batu. Ini tempat kumpul, bisa tempat kumpul sama area api unggun di sini. Dan ini bersebelahan dengan jalur trekkingnya kita ke sungai dan air terjun. Jadi kali ini ikuti petualangan Hejo Adventure dalam mereview dan mengeksplorasi Paseban Hills, dulu Paseban Budi Luhur. Kita akan ke sungai. Di sini banyak main tem floating atau rakit apung, dan juga sistem menggunakan polybag. Nah, sistem rakit apung dan polybag. Nah, di sana juga ono sistem rakit apung karena di atasnya itu menggunakan styrofoam. Nah, ada sayurannya. Sayurannya tuh pakcoy kayaknya yang ditanam. Oh iya benar ya, di sini hampir semuanya nih rakit apung. Jadi kalau biasa. Kalau memang untuk hidroponik sini cuacanya bagus ya. Dingin. Suhunya dapat, tidak terlalu panas seperti di Bekasi. Ya. Untuk area camping ini sudah dimiliki perseorangan sampai ke area wisata sini ya. Kita mau ke sungai juga, tapi kalau nanti ke air terjun itu ada pos lagi, pos tiket dari entah pengelolanya siapa, apa masih perhutani, ada tenda, iya, atau pengelolaan yang lain. Kalau ini baru camping alami nih, enak ya dengar suara sungai. Kok kamu gak pakai sepatu bot? Yuk, wih, air sungainya Kita ke air terjun aja dulu ya. Tim solid kita terdiri dari siapa? Siapa aja tim solidnya? Ayah. Terus? Aku. Ayah Hejo, Kakak Reza, Bunda Reza, dan editor Mamang Paki. Nah, jadi ada aliran sungai juga nih, ada tembusan air bening ya di sini, airnya cakep. Apalagi yang di bawah, sungainya lebih gila apa. Jadi teman-teman, untuk
trekking ke air terjun. Kita juga nggak tahu ya, tapi katanya disuruh nyusurin jalur trek batu aja, nanti nyampe. Dan informasinya 10 menit ya. Ya kita kasih elowan lah 5 menit, jadi sekitar 15 menit. Biasa 10 menitnya orang sini sama 10 menitnya kita memang beda. Wah. Ini jalannya sudah cukup bagus, cuman untuk tapak sepatu yang agak-agak tertentu hati-hati, soalnya ini licin, lembab. Oke, Sobat Hejo, jadi dari Paseban ini setelah kita turun sedikit, nggak ada 10 menit ya? Nggak ada 10 menit lah kita sudah ketemu namanya Curug Cibulau. Nah, disinilah area curug untuk spot yang terbaik ya, untuk main air dan untuk foto-foto. Dan kalau kita masuk ke Curug Cibulau lagi, di sini ada pos nih, pos tiket. Jadi kita harus bayar tiket lagi untuk ke dalam. Kita sambil nanya-nanya, yuk kita ke, karena target kita memang sampai ke curug sini dulu ya teman-teman. Yuk kita explore di curugnya dulu. Oke, jadi teman-teman kalau dari Paseban, teman-teman bisa menyusuri jalan trekking yang sudah bagus ya untuk ke Curug Cibulau. Tapi kalau tujuannya hanya langsung ke Curug Cibulau, itu di atas sudah ada parkiran. Jadi di sana udah ada pintu gerbangnya ya, Kang ya. Oke. Berapa ini biayanya? Kalau per orang kunjungan aja 15.000. Oke. Kalau pada berenang ada tambahan buat pelaku 10.000. Berenang. Ada kolam apa lewi? Curugnya lebih. Lewinya dalam kedalamannya? Kedalaman 3 sampai 4 meter. Oh, gitu. Berapa itu? Itu apa, pelampung? Pelaku. Pelampung apa yang di Jaket. Oh, jaket. Jaket. Nah. Oh ya udah. Nah. 3. Nah. Ya udah, Kang, ini saya sama tuh. jaketnya berapa tadi? 25. Jaketnya 25. Enggak, semua sama tiket. Oke. Orang 25. Oke. Mau Nah, foto-foto satu nggak usah. Satu nggak usah pakai apa? Mau foto-foto Pelampung nggak? enggak. Berempat, tapi pelampungnya 3 aja. Dari 90. Oh my God. Jadi tadi lupa tuh saya tuh untuk tiket 25 ya. Tiket 15.000. Oh, tiket 15.000, pelampungnya. Kalau mau berenang pelampung 10.000. Jadi per orang itu kena 25.000 sudah dengan alat safety untuk berenang. Karena berenangnya itu bukan kolam renang tapi lewi di bawah gerujukan air terjun. Kita bayar, kita berempat 90.000 karena satu istri nggak berenang ya kemungkinan. Dipinjam persewaan pelampung untuk berenang di lewi air terjun ya. Oke, akhirnya kita nyampe di Curug apa tadi? Curug Cibulau. Ternyata airnya deres, air terjunnya sana deres sekali ya. Jadi kita mungkin main di area sini aja nih. Kita lompat-lompatan. Nah, ini adalah view-nya dikelilingi oleh hutan-hutan hijau dan suhu yang agak-agak dingin di sini. Oke. Sejuk. Ya naik.
sahabat Hejo, tadi Om Hejo sudah sempat sampai ujung situ ya, terus lompat, memang cukup dalam, sampai dasar pun nggak kena, dan ini pun warnanya agak biru, kemungkinan dalam, dan mungkin benar ya 3-4 meter ini kedalamannya. Awal nyebur tuh dingin, tapi begitu kecemplung hangat. Pokoknya kalau Paseban mampir ke Curug jangan lupa, karena spotnya ini bagus banget ya. Curug yang atas itu terlalu deras, jadi nggak recommended ke atas, kita main sini aja. Yuk. Teman-teman Sobat Hejo, jadi malam ini kita di meja batu dari Paseban Garden Hill. Kita akan merasakan kopi asli dari perbukitan Paseban bersama baristanya Paseban, Kang Jajang. Jadi kita akan mencoba varian Robusta dan Arabica, tapi atas rekomendasi dari Kang Jajang, saya pakai Robusta ya Kang ya? Iya. Ini Robusta 10 apa tadi? 10 gram. 10 gram. Jadi tidak terlalu kental. Karena ini Robusta murni. Tadinya kita mau bikin SKM karena susunya tidak ada ya. Jadi kita akan coba kopi Paseban. Nah, ini kopi apa nih? Sama. Nah, kalau ini kan di drip nih biasanya kalau drip kayak gini kan emang di saset ya. Jadi dia di saset. Oh iya. Udah nyatu. Kalau ini ada ampas ya Mas ya? Nah, itu kalau ini udah yang nggak ada ampas. Iya. Itu. Iya. Oh, ini teko. Untuk Ya. airnya sama aja, untuk takarannya sama aja sih. Tadi airnya itu 94 derajat. Jadi angka suhu yang tepat untuk kopi ya. Jadi tidak harus sampai titik didih 100 derajat. Juga tidak harus air dari dispenser yang hanya 65 derajat. Nikmatnya kopi itu antara 85 sampai 95 tadi ya. Iya. Oke. Gitu ya teman-teman. Kita ngopi dulu. Tapi ini lama turunnya ya ini ya. Iya, Ampasnya. emang. Yang gue mah nangis, kenapa tuh? Uang tenda gue nggak ada, kemana? Keringan laporan. Ngulang gini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Hejo Adventure bersama Hejo Family. Jadi untuk trip kita kali ini kita ngecamper di daerah Puncak Bogor, tepatnya daerah Megamendung, masuk lagi ke arah Paseban Gardening Hills. Jadi Paseban Gardening Hills ini sebenarnya dulunya bernama Paseban Bukit Luhur. Setelah ada alih manajemen atau ada perubahan ya, jadi pokoknya di sini bernama Paseban Gardening Hill. Titik spot di map, tulis aja ketik Paseban Gardening Hill, pasti nyampe ke sini. Jadi dari tadi kita kemarin nyampe itu kemarin malam sekitar kurang lebih jam 10 ya, melalui jalur yang agak-agak menuntut kendaraan kita tuh prima, karena di sini itu jalurnya tinggi, tanjakannya tinggi, curam dan sempit. Yang dikhawatirkan itu ada kendaraan dari atas dan ada beberapa space yang memang tidak ada menyisakan space untuk kita minggir dulu. Syukur alhamdulillah kita nyampe semalam, jadi nggak ada kendaraan turun ya. Jadi di Paseban Gardening Hill ini konsepnya adalah camping, motocamp maupun camper van. Dan nilai yang dijual di sini itu dapat city light, terus ada gunung salak, sungai, dan juga dekat dengan air terjun. Jadi di sini komplit lah kalau teman-teman mau sini. Dan suhu hari ini ya didapat itu 18 derajat dengan ketinggian hampir 1100 lah, ini tadi 1100 mdpl. Nah, ini adalah gapura dari pintu masuk
Paseban Gardening Hills. Nanti teman-teman tuh akan disambut oleh beberapa patung. Nah, ini patung ala-ala kekaisaran ya, seperti Three Musketeers gitu. Lalu di depannya di sini ada patung tentara Cina pas di gerbangnya. Nah, di sini sebelah kiri saya ini adalah pos untuk pengelola atau tiketing. Nanti Kang Jajang yang akan membantu kita. Ini adalah gerbangnya, langsung gerbang yang hanya menggunakan rantai besi. Di sini adalah pintu masuk dari Paseban Gardening Hills. Untuk spot-spotnya memang lumayan banyak sih. Ini ada acara kurang lebih ini 50 KR aja masuk, dan di bawah itu masih kosong. Jadi kalau teman-teman mau spot yang terbaik itu di bawah, karena ada ikonnya dari Paseban Gardening Hill itu, yaitu meja batu. Nanti ada di dalam konten kini, meja batu dan untuk perapian untuk api unggun. Oke teman-teman, begitu aja untuk eksplorasinya. Dilanjut terus menonton video ini. Oke, dari tadi yang terlihat ya, spot di atas itu ada beberapa spot yang bisa diisi dengan kendaraan, yang mungkin karena sekarang berbarengan dengan acaranya Terios Indonesia udah hampir terisi ya full. Ini kurang lebih 50 KR nih, tapi masih bisa menyisakan lokasi-lokasi. Nah, untuk spot yang di bawah yang saya bilang spot ideal, yang terbaik lah, kita menyusuri jalur ini ya. Jadi untuk jalur ke bawah itu sudah dipasang batu-batu supaya mencegah mobil itu kepater ya. Karena kalau udah masuk ke rumput sini nih, ini licin dan keras sih, cuman licin aja. Takutnya begitu kepater malah macul tanah ya. Jadi makin dalam akhirnya terprosok. Nah, di samping sebelah kiri ini ada greenhouse, kebun hidroponik, greenhouse-nya hidroponik. Jadi ada beberapa greenhouse ya. Utamanya itu tanamannya itu sayur-sayuran, dan itu ada beberapa sepertinya tomat dan yang lain-lain. Nah, hati-hati nih, di sini ada parit kecil. Karena di tengahnya itu ada danau, di sini ada parit kecil. Jangan sampai terlalu ke kanan juga, nanti bakal terjerambab karena ada beberapa itu tidak kena keisi batu. Nah, untuk spot yang terbaik menurut saya itu ada di sana. Nah, di sana ada mobilnya Om Hejo ya, si Galang, Gajah Petualang, yang view-nya itu ke arah Gunung Salak dapat, hutan-hutan bukit juga dapat. Lalu di Paseban Paseban ini tersedia juga 2 tenda glamping yang bisa disewakan. Ini harganya kalau nggak salah kurang lebih 600 semalam ya, dengan berbagai fasilitas. Nah, ini adalah salah satunya tenda glampingnya. Di sini sudah tersedia air keran sendiri, juga lampu-lampu dan kursi untuk santai. Jadi kita bisa lihat ke dalam. Oh, ternyata tidak dikunci atau apa-apa. Ada mengcek-cek. Oke, jadi teman-teman, area glampingnya ini double layer sampai 3 ya, 3 layer. Jadi kemungkinan nggak akan tembus oleh air. Lalu untuk santai-santai juga sudah disediakan kursi dan meja. Dan informasinya dengan harga kurang lebih 600.000 itu sudah include sarapan pagi. Sarapan pagi di sini. Nah, di sampingnya ini ada suara sungai ya. Memang di samping dari Paseban ini ada aliran sungai yang cukup bersih. Lalu jalan kurang lebih nggak nyampe 10 menit kita udah menemukan nanti ada curug. Tapi informasi sedikit ya, untuk curug itu beda pengelola.
Curug itu masih dikelola oleh perhutani. Jadi untuk HTM-nya tidak include dengan HTM teman-teman camping ataupun glamping di sini. Di sana kena satu orang 15.000. Dan dikarenakan di bawah curug itu terbentuk lewi atau kolam ya. Kolamnya itu cukup dalam. Kurang lebih 3 sampai mungkin 4 atau 5 meter. Karena dari atas kita udah melihat itu bahwa warnanya itu udah biru ya. Jadi seolah-olah memang itu dalam, sedangkan area yang cetek itu warnanya hijau. Jadi terlihat ya dari situ aja sudah menandakan kalau kolam itu dalam. Dan di sana disediakan rompi pelampung. Jadi kalau untuk keselamatan memang disarankan di sana untuk menggunakan rompi pelampung yang bisa disewa. Satu rompi itu 10.000. Nah, ini adalah suasana pagi. Suasana pagi. Nah, di sana ada Gunung Salak. Cuman memang masih rada tertutup kabut ya. Gunung Salak ini hanya terlihat sampai sekitar jam 2. 1-2 itu kalau cerah. Setelah itu ketutup lagi oleh kabut. Nah, bentuk uniknya Gunung Salak itu di atasnya itu tidak mengerucut ya. Jadi ada coakan. Seolah-olah seperti potongan gitu. Potongan seperti kue atau pucuk nasi tumpeng, tapi di atasnya udah dicoak gitu. Lalu untuk ke arah air sungai dan curug dikasih juga trekking ya. Jalurnya ini udah bagus. Jadi memang sampai ke curug pun kita udah dikasih jalur seperti ini, bebatuan. Jadi tidak khawatir kalau jalurnya tuh licin atau apa. Kalau sungai dekat, nanti ketemu sungai dulu teman-teman yang free, baru ke curugnya. Nah, di sini di bagian bawah tempat saya camper tersedia 2 toilet dan juga untuk wudhu atau cuci perlengkapan nenda. Kita kembali ke lokasi kita. Ini suasana pagi, suhunya terakhir tadi masih 18 derajat ya. Masih dingin. Dan ini adalah suasana pagi dari tempat kita semalam ngopi bersama rekan-rekan yang lainnya ya. Kita ngopi di sini. Ini meja batunya, ada tempat kursi-kursinya dan juga ada area untuk api unggun. Nah, kalau yang kayak gini-gini lebih baik kita pisahkan dengan api unggunnya. Kita pisahkan, kita masukkan ke tempat plastik sampahnya dulu. Oke, begitu aja. Terima kasih untuk trip dari Hejo Adventure kali ini di camping ground area perkemahan Bukit Paseban Gardening Hills, Megamendung, Puncak, Bogor. Terima kasih atas perhatian dan jangan lupa kalau video-video dari Hejo Adventure itu menginspirasi teman-teman semua, silakan di like, komen, dan subscribe. Oke, kalau begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.